Assalamualaikum sahabat Bang Juli, di studio sahabat Bang Juli telah hadir narasumber kita di Suara Mahdi, Ketua Mapesa. Dengan beliau nantinya kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan soal Mapesa ya. Bagaimana selama ini lembaga ini melakukan riset atau penelitian ke sejumlah batu-batu nisan peninggalan sejarah di Aceh. Selamat datang Bang Miswar. Dalam podcast ini juga ditemani, teman saya Boy Nasruddin Agus, nantinya kita akan berbincang-bincang santai Bang, beberapa waktu ke depan ini soal Mapesa ya. Sebenarnya, sedikit tahu mungkin edukasi ke saya atau setidaknya ke saya dan masyarakat umumnya. Mapesa itu Masyarakat Peduli Sejarah ah, Aceh. masyarakat Peduli Sejarah Aceh. peduli sejarah Aceh itu maksudnya. Itu bagaimana, cara kerja lembaga itu Bang? Jadi awal pendirian Mapesa itu sebenarnya di awalnya itu namanya GPPSA, Gerakan Pemuda Peduli Sejarah Aceh. Gerakan Pemuda Peduli Sejarah Aceh. Ya, Oh, tahun 2010. hmm, Kemudian tahun 2011 berubah menjadi Mapesa. Kemudian akta notariskan pada tahun 2012. Jadi dalam perjalanan awal itu Mapesa sebenarnya ingin ingin mengangkat kembali seluruh khazanah yang ada di Aceh. Saat itu hanya sebatas turun ke lapangan dan media sosial Facebook. oh hanya itu. Nah, jadi apakah itu terkait suku bahasa yang ada di Aceh, kemudian juga mengunjungi ke berbagai eh, keturunan-keturunan daripada Sultan Aceh yang terakhir, gitu. Tapi Itu dari awalnya. CV Abang kalau saya lihat tamatannya itu dari sejarah, dari apa, eee, Oh bukan, kalau dari saya latar itu belakang latar sejarah belakangnya kalau pendidikan kuliahnya itu justru di bidang komputer, yang gitu. kebetulan. Jadi, kami ini sebenarnya lebih ke anak-anak muda yang peduli sejarah, bukan ke Jurusannya ya? peneliti sejarah dan, apa namanya, apakah dia arkeolog macam-macam lah. Ya. Jadi awalnya kita memang, ingin mengangkat saja cerita-cerita sejarah Aceh itu, ingin kita publikasi kepada masyarakat. Namun dalam perjalanannya itu ketika kita mengunjungi berbagai situs yang ada di Aceh, ternyata Eee, sangat banyak situs-situs Aceh, yang ada di Aceh ini masih terbengkalai. Terbengkalai awalnya. Justru pada situs-situs itu meninggalkan jejak budayanya. Salah satunya itu, catatan sejarah. Dari situ kita ingin mengetahui catatan apa saja yang tertulis pada situs-situs yang terbengkalai ini. Itu jumlahnya memang jutaan, karena memang, rentang sejarah Aceh itu dari masa periode Sumatera Pasai, yang sekarang kita kenal dengan Mhm. Samudra Sama Pasai, berapa saya? sampai dengan Lamuri hingga Aceh Darussalam. Dan, dalam masa berdekatan itu Lamuri dan Pasai dan Pedir itu dalam periode yang sama. Kemudian Aceh Darussalam hingga periode menjelang akhir abad ke-19 Kalau Masehi. Bang Miswar sendiri sebenarnya yang membuat kemudian, tertarik, bergabung ke Mapesah ini gitu? Eee, Diawali oleh apa? Sebenarnya kalau dulu saya kan kecil, saya ini kan aslinya Bitai. Orang tuanya ibu dari, Bitai dan ayah dari Empero. Nah, tentang Bitai ini sejarahnya itu kan sangat masyhur. Jadi selalu duduk di Dayah Bitai itu, Dayah kuno itu, selalu banyak orang-orang tua yang bercerita tentang sejarah. Dari situlah, saya ingin tahu lebih Tertarik jauh gitu ya, tertarik. ingin tahu lebih jauh terkait Bitai. Karena kan, silsilah keluarga saat itu hanya sampai kepada, generasi keempat, ke atasnya lagi tidak tahu lagi. Mhm. Jadi dari situlah kita ingin tahu, bergerak dari itu kita ingin, eee, mencari catatan sejarah yang aslinya. Dari situlah saya, sering dulu kan, pasca tsunami itu saya selamat dari tsunami, Mhm mhm. eee, saya bekerja di warnet. Nah, saat itulah saya sering bermain internet, cari data-data sejarah di internet. Jadi silsilah ke depan kemudian dapat ya? Silsilah Bita Nggak ini dapat, tetap hanya dari hanya sebatas sampai ke Panglima Abu saja dari pihak ayah, mhm mhm. gitu. Jadi, setelah itu ada grup Mapesa, tertarik saya bergabung,
Awalnya kita hanya mengunjungi situs-situs sejarah, karena melihat kondisi situs sejarah saat itu terbengkalai dan catatan itu banyak yang tertutupi, kadang ada yang patah harus direkatkan lagi. Dan kondisinya itu apalagi dia memuat banyak, kalimah suci dan kalimat tauhid, kayak Al-Qur'an. Nah, dari situlah kita muncul keprihatinan. Nah, ini kalimat-kalimat suci ini kalau seandainya kita biarkan begitu saja karena memang banyak sebarannya, bahkan ada di dalam kandang-kandang, ternak termasuk tidak jauh dari sini juga ada satu Ada. komplek itu dalam ternak. Nah, kita melihat itu ada kalimat tauhid, kita terpanggil untuk, mengedukasi pada masyarakat bahwasanya ini mengandung, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat suci. Jika kita biarkan, maka kita akan berdosa. Batu nisannya itu, Mas? Di batu nisan. Nah, dari situlah kita bergerak untuk melakukan gotong royong Besaraya itu pertama. Jadi tujuannya pembersihan menegakkan kalimat suci itu. Karena memang sebagian masyarakat juga yang dia tahu, itu adalah batu nisan peninggalan Hindu, padahal Hindu Heeh itu tidak heeh. punya kuburan. Nah, kalau kita ke Labno itu ada sebagian masyarakat beranggapan itu peninggalan Belanda. Kenapa? Karena orang-orang Prancis saat itu, Claude Guillot dan Calouste, peneliti epigrafi Islam, eee, Asia Tenggara, dia ke sana melihat. Jadi masyarakat pikir ini, peninggalan Indatunya mereka. Nah nah dari situlah kita bergerak terus bagaimana ini, untuk menyadarkan masyarakat agar, kita tidak dosa, masyarakat tidak dosa, apalagi Indatu kita yang telah Artinya memahat itu. tidak semua batu nisan itu Yahudi semua atau Hindu semua atau gimana ya? Tidak, ini Tapi kita ada memang juga yang peninggalan Islam semua, tidak ada, kecuali di Kerkhof. Di Kerkhof itu komplek pemakaman istana yang dirubah wujudnya menjadi komplek pemakaman Belanda. Tapi itu baru pada tahun 1874 ketika Belanda berhasil menduduki, Bandar Aceh Darussalam yang kemudian dirubah namanya menjadi Kutaraja oleh kolonial, pada Desember. Mulai Januari itu mulai dibuka pemakaman, Kerkhof itu dengan menenggelamkan, warisan sejarah, Islam yang ada di Aceh. Jadi bergerak dari situ kita ingin, tidak hanya sebatas mengkaji saja epigrafi itu saja, tapi ingin mengetahui pemilik makam itu. Ternyata dari jutaan peninggalan sejarah yang terbengkalai ini sangat banyak nama-nama tokoh, yang kita ketahui, yang dipahat langsung pada batu nisan itu, yang justru tidak kita temukan dalam lembaran-lembaran sejarah, buku sejarah yang sudah ditulis oleh, sejarawan sebelumnya. Nah, dari situ kita makin termotivasi untuk, menggali lebih dalam. Jadi apa apa saja terkait teks-teks sejarah yang ditinggalkan dari masa dulu, maka akan kita raup semua. Entah itu mata uang, manuskrip, tapi memang fokus utama kita saat ini batu nisan. Mengetahui tahunnya itu kan ada Dia memang dipahat. dipahat. Dipahat dalam bahasa Arab, bahasa Persia juga kita temukan Ada yang tahunnya di situ, Pak? ada tahunnya juga. Semua batunya? Dia dalam satu komplek itu ada tokoh utamanya, biasanya apakah satu atau 2 yang dipahat nama dan tahun, berikut juga gelar-gelarnya. Jadi tokoh-tokoh besar yang berpengaruh yang sekiranya memang layak dikenang untuk, generasi, mereka akan mengabadikan nama tokoh tersebut. Dari situlah kita semakin giat melakukan kegiatan Mesraya dan Berarti, penyelidikan. Bang Syar ini berarti sejak 2011 tadi ya gabung di situ? 2011, Berawal dari, dengan sejarah mapesanya Bita ya? 2011. 2011. Itu setelah berganti dari tadi sejarah GPPSA. GPPSA. Kemudian dia didaftarkan di apa tadi, Badan Notaris, Hukum, 2012. 2012. Berarti Abang di notaris itu udah ada di Sudah, Makassar ya? saat itu posisi bendahara. Iya iya. Baik, informasinya juga di bagian, eee Iya. penulisan di situ ya? Keikut juga? Iya, benar benar. Beliau anggota Mapesa juga sih. Karena siapa pun boleh kan? Iya, Aktif Bang. ini namanya grup, Hmm. masyarakat. Jadi Oh, dari masyarakat ke masyarakat. untuk Jadi masyarakat. setiap hasil kajian kita mempublikasi secara gratis di website dan di Facebook. Tapi kalau 2011 ini kan, dengan mundur dengan tahun sekarang artinya sudah 13 tahun. 13 13 tahun. tahun Abang mengabdi di situ, itu kan berarti akan, ada banyak lah ya yang sudah Ya, diteliti atau sudah diriset ya? sangat banyak, sangat Nah, banyak. itu se-Aceh atau Eee, kita diutamakan di mana? kita Titik? justru, menelusurinya sampai ke Semenanjung Malaya. Karena sebaran batu nisan Aceh ini warisan Aceh, apakah dari zaman Pasai sampai Aceh,
dia tersebar sampai ke Melayu. Pernah kita mendapati kiriman foto justru dari India. Jadi sebaran distribusi nisan Aceh ini sampai ke India, gitu. Mhm. Itu, awalnya untuk menelusuri maksudnya? Ini kan, Ya menelusuri menelusuri. itu berawal dari mana, didapat? Eee, Sampai kemudian harus ke a Tanjung Malaya? awalnya Membaca buku, dari buku? awalnya kan kita melakukan ekspedisi Heeh. pelacakan tiap hari, menggali informasi dari masyarakat bagaimana apalagi kita lihat gencarnya pembangunan bakalan menghilangkan peninggalan sejarah ini. Contoh yang lebih dekat seperti di Ipal itu ada satu komplek makam era abad ke-18 Masehi itu sudah dibongkar dijadikan, jadi kolam pembuangan limbah. Nah, kemudian juga di Lapulo ada berapa yang kita lihat, sudah ditambak di Lam Dingin juga begitu. Jadi, beranjak dari sini kita memang mengejar dengan waktu ini. Sebelum itu hilang, kita harus dapat mendokumentasikan itu dulu dan mengedukasi kepada masyarakat, bagaimana itu bisa dipertahankan. Karena dia itu, jejak jejak muslimin sebenarnya. Dari sebaran ini kita bisa melihat bagaimana pola pemukiman muslim pada masa itu. Kemudian apalagi ditinggalkan informasi, kita bisa melihat, ini siapa saja yang tinggal di sini, kemudian pemilihan pemilihan lokasi-lokasinya, dan kenapa dia tergenang, dari periode abad berapa dia sudah mulai terendam, itu bisa kita baca dari Pande, Kampung Pande. Kita melihat periode 1500-an itu makamnya, sudah tergenang dan tidak ada yang makam 1800, 900 yang berada di lokasi genangan. Artinya genangan itu penurunan geomorfologi itu sudah berlangsung sudah lama. Hingga pemindahan pemukiman itu merupakan Bandar Aceh dulu yang sangat maju. Jadi sebenarnya apapun kondisinya itu tidak boleh dipindahkan sebenarnya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana orang-orang dulu, memilih pemukiman yang layak dan hingga mereka berpindah. Karena kan ini wilayah kita ini wilayah bencana, yang gempa pada tiap 1 abad 2 kali kah, gempa besar, tsunami. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana mereka memilih pemukiman hingga masuk agak ke dalam masa-masa selanjutnya, di situ juga. Jadi akhirnya kita harus belajar dan menulis lebih komplit nih, terkait hanya sebaran batu nisan, begitu. Nah, dari situ kita banyak menemukan sederet tokoh-tokoh yang belum di belum, kita temukan di buku lembaran sejarah Aceh, gitu. Katanya ada banyak tokoh-tokoh. Woi, kemarin siapa yang, eee, apa namanya, batu nisan, maksudnya para pahlawan yang sekarang pokoknya sudah dikukuhkanlah jadi pahlawan, yang ditunjuk umpamanya Iskandar Muda, Mmm, Cut Nyadin, iya. Cut Kemalahayati, itu yang maksudnya hasil riset itu memang sudah tepat semua ya, umpamanya seperti yang Iskandar Muda di situ, kemudian, kalau Cut Nyadin kan kemudian dia di Kalau untuk Sultan Iskandar Muda, sampai saat ini kita masih mencari di mana makamnya. Karena kan makam yang ditunjuk sekarang ini, katanya replika ya tahun, 1950-an dibangun kembali, karena Belanda telah menghancurkannya. Tapi tentang Iskandar Muda ini sangat banyak laporan. Salah satunya itu ada suratnya, mhm, kemudian lagi ada stempel cap 9 itu, stempel apakah dari Sultan Mansur Syah, Sultan Muhammad Syah, Sultan Jauhar Alam Syah, eee, Sultan Mahmud Syah, Sultan Johan Syah, kemudian, sampai di stempel anaknya, mhm. Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Nah, pada stempel itu memang dijelaskan, Sultanah binti, Raja Iskandar Muda. Berarti ada disebutkan? Ada disebutkan. Justru, Oh, ketika kita menulis buku Dirham Aceh, mata uang Aceh, kita menemukan ada 2 Iskandar Muda. Yang satu Iskandar Muda bin Mansur, yang satu Iskandar Muda bin Ali. Nah, ini yang sedang kita cari. Ini yang mana ini Iskandar Muda itu berarti kedua mereka ini, adik kakak? periode mana saja? Saya kira adik kakak atau gimana? Bukan, Oh ya, ya binnya beda ya? karena Heeh, beda. orang tuanya beda. Periodenya di mana dan Iskandar Muda yang ditunjuk, yang diagung-agungkan ini, yang bin Ali kah atau bin Mansur kah? Nah, itu yang perlu kita cari untuk lebih mendetailnya, agar kita jelaskan jelas, gitu. Walaupun, sekarang memang yang kita yakini, ini adalah yang bin Ali, Iskandar Muda, bin Ali.
Gitu. Kalau Kalau Cut Nyak Dhien itu sendiri, Cut Nyak itu udah masa, eee, perang Belanda. maksudnya Itu sangat masyhur masyhur ya? itu, Heeh, Belanda juga banyak menulis tentang Cut pembahasan itu, artinya Nyak. banyak referensi lah yang masuk. Banyak referensi karena itu baru rentang waktunya baru 100 tahun yang lalu. Oh iya, oh Dan, sudah terlalu muda. baru ya baru terlalu muda. beliau baru wafat belum 1 abad. Perbedaan itu berapa tahun Kak, antara tadi, Iskandar Muda dengan itu? 3 abad, hampir 3 abad, Oh 2 3 abad lebih. berapa Dengan Nah, ya. kalau Laksamana ke Malahayati itu gimana kalau kalau Laksamana ke Malahayati Ini udah ada, katanya di mana? Di makamnya yang di katanya makam di Lamreh? Lamreh ya. yang ada tetangga itu ya? Kita masih mencari itu. Gini, ini kan seorang Laksamana, apalagi dengan cerita yang beredar ini sangat luar biasa. Ya, Gitu, kami sendiri sudah menulis banyak itu, ditulis. sudah menulis itu, Ya benar. Boy, soal itu Tapi kan. memang Nah, tentang Malahayati ini kita justru menemukan seorang Laksamana wanita yang memang terpahat pada batu nisannya itu. Ada Laksamana wanita itu. Tapi yang terpahat pada nisan dalam bahasa Jawi itu, bahasa Melayu, itu kita temukan bukan di Lamreh, di Ulelung. Nah, di Ulelung itu disebutkan sebagai bahwasanya inilah nisan kubur yang mulia bernama Merah Mekuta. Bergelar orang kaya kapal. Tapi orang kaya kapai ditulis dalam bahasa bahasa Aceh. Aceh. Orang kaya kapai. Berpangkat Laksamana. Itu di mana tadi, Bang? Di Merah 2, Lelu. Udah pernah sana, Pak? Pangkat Laksamana dia. Laksamana. Disimpulkan perempuan gimana? Makamnya makam Bentuk perempuan. makam. Bentuk makam perempuan. Kemudian ditambah lagi saudara daripada orang kaya-kaya Sri Maharaja dari bangsa Moro. Jadi saudara dari Maharaja orang kaya-kaya Sri Maharaja dari bangsa Moro. Di mana tadi Bang lokasinya? Lokasinya di Ulelung. Sementara yang sekarang di ya kalau itu yang disebut sebagai Malahayati, tapi kita udah memeriksa batu nisannya juga tidak tertulis apa-apa. Nah, jadi itu perlu kita lacak. Nggak ada inskripsi apa-apa, dan kondisi komplek makam itu sangat kondisional sebenarnya. Di atas bukit di lereng dan cuma satu. Biasa dia sebaran komplek pemakaman itu dia berasosiasi, tidak terlalu jauh dengan sungai. Dia emang dekat dengan pemukiman. Itu hanya satu di atas. Itu dia sendiri dia. Enggak, ada 2 pasang, kemudian ada patahan batu nisan dari Lamuri. Batu nisan Lamuri itu kan periode 1400-an. Kemudian untuk batu nisan lelaki di sampingnya itu, dia model itu seperti model makam Perdana Menteri Sri Udahna, meninggalnya 1560. Sri Udahna di Ili. Nah, makam wanita ini dia modelnya tahun penghujung abad 16, 1500-an akhir. Kalau cerita Laksamana ke Malahayati ini dalam cerita ya, dia kan abad ke-17. Nah, ditambah lagi tidak ada inskripsi pada nisannya. Ini yang masih kita pertanyakan atau masih perlu kita cari. Ini tapi yang masih mempertanyakan mapesanya ya. Kita. Dari kitanya. Kita ini kan tipe batu nisannya itu tipe batu nisan abad ke-16 akhir. Abad ke-16 akhir. Kalau sesuai dengan iya benar, tapi memang yang pasti dia tidak memuat nama apa-apa, hanya kalimat tauhid. Seharusnya seorang Laksamana yang besar nggak mungkin kosong. Iya benar. Namanya Laksamana ya kan? Seperti di Jenderal ya Laksamana itu. Ya. Laksamana itu udah panglimanya Angkatan Laut. Jenderal di Angkatan Laut. Ya. Kalau yang di Ulelung ini jelas disebutkan dia seorang yang berpangkat Laksamana dan orang kaya kapal. Orang kaya kapal itu di mana? Itu gelar di gelar kesultanannya. Orang kaya kapal. Artinya memang dia pemimpin armada Laksamana udah jelas pangkatnya itu disebutkan. Berarti itu tadi ada 2 lah kita bilang yang ini pahlawan ya. Nah, tadi Iskandar Muda yang masih ini walaupun ada tapi ini kalau Iskandar Muda itu udah jelas. Buktinya ya? sudah ditemukan banyak. Iskandar Muda punya banyak hanya saja kuburnya belum ditemukan. Memang jejak-jejak tentang Sultan Aceh ini kita hanya menemukan di 1500-an, 1 abad itu kita temukan semua makamnya, hanya beberapa saja yang belum ketemu. Berdasarkan bin disebutkan, binnya ini di mana belum dapat.
Kemudian 1700 satu pun makam sultan pemimpin Aceh belum ditemukan sampai 1800. Baru 1900 ditemukan lagi makam gitu. Jadi kakek Iskandar Muda, Sultan Alauddin yang disebut sebagai Sayyidil Mukamil itu belum ketemu makamnya. Anaknya Sultan Ali Riayat Shah belum ketemu. Kemudian Iskandar Muda belum ketemu. Kemudian Tajul Alam Safiyatuddin belum ketemu. Iskandar Sani belum ketemu. Hingga Nakiyatuddin, Kamal Shah itu belum ketemu makam. Kalau yang udah ketemu apa? Yang sudah ketemu yang sunya pahlawan lah ya, besar pahlawan. jadi ya, dalam sejarah. Dalam penelitian kita ini bahkan menemukan sultan-sultan baru di Aceh dan memperbaharui silsilah Sultan Aceh yang sudah ditulis sebelumnya. Nah, itu terperbaharui sendiri berdasarkan temuannya. Salah satunya Sultan Munawar Syah. Sultan Munawar Syah itu ayahnya Sultan Muhammad Syah Lamuri. Sultan Munawar Syah kita temukan makamnya di Pantai Raja. Sultan Muhammad Syah Lamuri kita temukan makamnya di Lamreh. Jadi cucunya ini Lamreh, Kurung Raya. Kurung Raya. Cucunya dari Sultan Muhammad Syah Lamuri ini Syamsu Syah. Anak Syamsu Syah Halimawaya Syah. Halimawaya Syah inilah pendiri daripada kerajaan Aceh Darussalam. Bukan Sultan Firman Syah. Firman Syah itu jalurnya daripada Mahkota Alam, Darul Kamal. Dia ayah daripada Sultan Sayyidil Mukamil Alauddin. Kakek buyutnya Iskandar Muda. Itu beda dinasti. Mereka Darul Kamal. Berarti kalau Aceh ini dinasti Mahkota Alam dengan dinasti Darul Kamal, kemudian bersatu menjadi kerajaan. Iya, benar. Tapi memang ketika Aceh berdiri itu Firman Syah ini dia Malik, bukan Sultan. Jadi pada beberapa kubur anak-anaknya yang disebut sebagai Sultan, bin Malik Firman Syah selalu konsisten disebut. Bukan Artinya Sultan. Firman Syah ini bukan Sultan. Tapi ayahnya sebelum Aceh Darussalam berdiri, Muzaffar Syah itu Sultan. Nah, itu makamnya di Bilui. Gitu. Nah, kalau kita maknai misalnya itu kan ada Sultan, kemudian ada Malik. Itu bagaimana pangkatnya atau apa tuh? Kalau Malik itu dia gubernur. Derajat mungkin ya. Gubernur. Oh ya. Kalau Malik itu gubernur. Kalau Sultan itu ya? udah pemimpin negara. Besar, ya. Kalau khalifah dia tertinggi, pemimpin dunia Islam yang membawahi sultan-sultan. Berarti dalam sistem pemerintahan Islam itu khalifah tertinggi, kemudian Sultan, kemudian Malik. Setelah itu baru Amir-Amir wali kota. Pemimpin negara, kemudian kepala dinas, kira-kira gitulah. Gubernurnya, gubernur, bupati, wali kota. Presiden, gubernur, bupati. Oh iya. Justru di makam dari Perunggu ini yang di kandang 12, Sultan Alauddin, dia disebut Sultan Salatinil Azman, sultannya para sultan. Ini sangat selaras berdasarkan surat yang dia kirim ke Turki Utsmani itu dia jelaskan. Dialah pemimpin 24.000 pulau ini. Pulauan di mana tadi? Di kandang 12, Baitur Rijal di belakang Barata. Nah, di seputaran. Di suratnya disebutkan itu dalam bahasa Turki dan bahasa 124 baris suratnya dikirim ke Sulaiman Al-Qanuni bin Salim Khan. Disebutkan bahwasanya dia adalah penguasa yang bertanggung jawab untuk 24.000 pulau. Nah, yang di komplek itu, Bang? Ya. Komplek Baitur Rijal di belakang Barata. Itulah komplek TNI juga ya? Ya, betul. Oh, ya. Jadi jelaskan itu dia bertanggung jawab untuk 24.000 pulau. Dan itu selaras dengan laporan-laporan Portugis bagaimana tentang kepahlawanan Sultan Alauddin. Begitu juga ada laporan dari Syekh Zainuddin Al-Malikbari dari Malabar, India sekarang. Dan kemudian lagi dipertegas pada batu nisan yang disebut Sultan Salatinil Azman, artinya dia sultannya para sultan. Mau bilang diri khalifah nggak mungkin karena di Turki khalifahnya. Karena jadi pemerintahan Islam. Jadi dia penaung untuk negeri-negeri yang memerintah sendiri itu sultan-sultan. Inilah penaungnya Aceh. Itu yang disebut fasal. Iya. Begitu. Jadi itu dipertegas kemudian pada masa Sultan Mansur Syah, surat yang dikirim ke Turki ada 4 kali itu dijelaskan lagi ulang. Jadi dia ingin memperbaharui lagi hubungannya dengan Khalifah Turki Utsmani, Sultan Abdul Majid Khan. Kemudian dari ini kan banyak nih temuannya. Kemudian di laporan narasikan itu ya. Ya.
Kalau untuk menarasikan kembali secara detail sejarah Aceh, inilah sejarah Aceh nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Rentang waktu sejarah Aceh itu hampir 3,5 abad. Nah, jadi selama ini kita pikir kerajaan Aceh itu ya sultannya Iskandar Muda yang kita kenal, Muhammad Daud yang terakhir, Sultan Mansur Raya Iskandar Muda katanya yang ceritanya diracun apa dibunuh itu di kemah ketika menyerang Malaka dan Sultan berapa lagi dan ulamanya hanya 4, Hamid Mansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf. Dan itu sering berulang-ulang. Berulang-ulang. Padahal Ketika dibuka manuskrip itu ada ribuan sederet tokoh-tokoh besar Islam itu. Dari periode Aceh Darussalam yang mengisi ruang waktu di Aceh Darussalam. Dan dikuatkan dengan peninggalan sejarahnya. Kita menemukan di sini ada Syekh Mahmud, ada Syekh Ahmad, ada Tun Ahmad Al-Makki, ada Syekh Hamid bin Mahmud Syaharnui dari Thailand. Kemudian di Pasai itu ada Sidi Muhammad bin Abdullah Al-Abbasi Al-Mustansir Billah, ada keturunan dari Khalifah Abbasiyah. Kemudian ada Syekh Aizuddin, ada Sayyid Aizuddin, banyak itu tokoh-tokoh dari berbagai Itu dipugar nggak, Pak? Batu-batu nisan yang ditemukan itu yang kita temukan terbengkalai. Kemudian ada yang sudah dipugar. Kalau di Pasai itu kebanyakan sudah dipugar. Tapi kalau di Banda Aceh, khususnya Aceh Besar, nah ini dari tahun 2012 dulu kita turun membersihkan, kita harus berulang-ulang kali turun lagi untuk memastikan apakah masih ada komplek makam itu. Nah, itu sampai segitunya kita harus bergerak karena khawatirnya kita atas gerak pemerintah Aceh Besar atau Banda Aceh ini lambannya penanganan. Dan sampai hari ini masih sama. Padahal Mabesa sudah menyampaikan. Betul. Berarti setiap hasil temuan risetnya itu kemudian disampaikan ke pemerintah bahwa ini ada makam Justru kita sudah menulis hasil kajiannya. Itu Kerajaan Lamuri. Dulu kan hanya disebut-sebut saja Kerajaan Lamuri Desa, macam-macam lah. Buktinya mana? 2012 kita turun, kita angkat semua bukti berdasarkan epigrafi. Rupanya di sana ditemukan ada 2 sultan dan ada beberapa malik, sekitar 6 malik itu yang merintah di sana. Kemudian ada juga qadhinya. Jadi dalam sebuah kerajaan Islam itu dia kan ada sultannya, ada qadhinya, hakimnya, kemudian ada ulama juga kita temukan makamnya. Melalui teks epigrafi itulah yang bisa kita ketahui bahwasanya Lamuri ini benar-benar wujud dan ia benar sebuah kerajaan. Di mana buktinya ada tokohnya, ada orangnya. Jadi kita selama ini cerita-cerita orangnya mana pelaku sejarahnya. Nggak bisa kita ceritakan. Ini bisa. Lamuri ada Malik Alauddin yang meninggal 1419 Masehi, ada Malik Syamsuddin, ada Malik Muzhiruddin, ada Malik Jawaduddin, ada Syekh Zainuddin, ada Maulana Qadhi Ihsan, Maulana Qadhi Sadrul Islam Ismail. Itu berdasarkan teks pada batu nisan. Dari sinilah kita harus menjadi titik fokus utama pada batu nisan. Kenapa? Karena meninggalkan teks. Begitu. Berarti kalau dulu bicara Lamuri itu kita cuma merujuk ke prasasti Raja Tanjuri itu. Prasasti itu aja. Kalau sekarang berarti kita bisa mungkin di sini ada bukti Lamuri. Dan memperkuat Lamuri itu Islam. Sudah Islam, periode Islamnya dan peninggalan itu yang kita temukan langsung kepada masa puncak Islam itu sendiri. Jadi ketika kita melihat pertemuannya, ini nggak mungkin ini orang belajar. Jadi dari gaya khat kaligrafi penggunaan Arabnya itu udah luar biasa. Mereka sudah mencapai pada tahap kemapanan dan sudah pada mencapai tingkat menciptakan. Jadi pola kaligrafi itu dia bukan khat naskhi lagi yang dipahat, tapi pengembangan khat naskhinya berdasarkan alam Lamuri itu. Nah, jadi karena itu sebuah kerajaan yang pusatnya, ibu kotanya di atas bukit, di bawahnya langsung tebing dan laut. Jadi syair-syair tentang dunia maritim itu dipahat pada nisan dan gaya kaligrafinya itu dibentuk seperti gelombang. Gitu. Mabesa dalam melakukan riset itu punya tim ya? Ada maksudnya masing-masing? Punya tim kita. Kita ada tim ekspedisinya, ada tim pengkaji epigrafinya, begitu. Tim topografi, ada juga tim di bidang
kartografi. Kartografi. Jadi setelah menemukan ini ada teks sejarah, tidak langsung serta-merta berdasarkan ini, tapi kita mencari lagi rujukan lain. Bisa dijelaskan Bu, epigrafi apa, kartografi apa? Kalau epigrafi ini itulah yang disebut sebagai inskripsi, tulisan kaligrafi pada lisan. Kalau pada batu itu disebut epigrafi. Kemudian kalau kartografi itu peta-peta yang dibuat pada masa sejarah itu berlangsung atau bisa jadi masa kemudian tapi lebih mendekati. Kalau batu nisan ini memang dia akurat, bisa kita bilang ini data autentiknya. Kenapa? Ini penanda kubur yang mati. Jadi apa yang ditulis itu tidak jauh masanya pada masa si tokoh ini hidup. Dan apa yang dipahat tentang kepribadiannya, tentunya si pemahat ini dia melihat bagaimana kepribadian tokoh. Makanya kita sangat menekankan atau fokus utamanya penyelamatan batu nisan dan semaksimal mungkin kita bisa mendokumentasikan tinggalan-tinggalan ataupun aksara yang dipahat pada nisan ini. Karena inilah narasi sejarahnya yang sesungguhnya, begitu. Jadi kalau untuk arkeologis nisan itu sangat penting. Sangat penting. Walaupun bukti-bukti sejarah itu bukan cuma nisan. Iya, betul. Ada di mata uang, kemudian ada di manuskrip, naskah ya, macamnya. Ini kenapa kita nisan ya? Mungkin kalau di Utsmani di dunia Jazirah Arab itu mereka mungkin batu nisan itu banyak juga dipahat juga semua. Hanya masuk ke bidang arkeologi mereka. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Islam mereka itu tercatat dengan rapi, bersanad dan terwarisi, dan justru di sana ada kursi, misalnya Imam Syafi'i, ada kursi Imam Syafi'i, ada orang yang ahli di bidang Imam Syafi'i. Dari lahirnya sampai meninggal Imam Syafi'i, karyanya itu semua dia ahli menguasai. Tapi sejarah Aceh, lembaran yang ditemukan dalam bentuk manuskrip itu di abad 17 sangat sedikit, 18-19 baru banyak. Artinya lembaran yang tertulis dari abad 16 hingga abad ke-13 masa Samudra Pasai tidak satu pun ditemukan, kecuali itu surat Sultan Zainal Abidin tahta Qaim Amrillah itu yang dikirim ke Goa Portugis. Selain itu tidak ditemukan manuskripnya. Jadi konon lagi untuk mencari siapa tokohnya, ya manuskrip tercatatnya tidak ada. Siapa pelaku sejarahnya nggak tahu ya. Syukur ada penanda batu nisan yang dicatat. Nah, jadi kita ini mengkaji sejarah kalau untuk Aceh kasusnya ataupun di Asia Tenggara ini, kita harus merujuk ke situ satu. Karena kenapa? Karena untuk periode lebih awal dari abad ke-17 ke bawah tidak ditemukan itu catatan autentik yang ditinggalkan dari periode zaman itu. Begitu. Itu kalau dugaan-dugaan kita sementara itu penyebabnya kenapa? Dugaannya itulah yang masih menjadi pertanyaan. Apa karena bencana, perang atau? Ya, karena kita banyak bencana ya di Aceh kan, beberapa kali bencana. Bencana tentu, tapi orang Aceh ini pastinya tidak bodoh. Ya. Kenapa? Itu bencananya kan rentetannya kan udah ratusan tahun. Mereka kan belajar dari pembangunan rumah Aceh itu kan udah rumah tahan bencana. Kemudian mungkin ini karena belum ada bukti satupun apa. Dan dalam sejarahnya kita memang tidak pernah tunduk di bawah penjajah. Itu salah satunya. Itu, seperti disampaikan sekarang. Jadi perangnya itu sampai hancur-hancuran. Pasai itu hancur-hancuran. Berarti asumsinya kalau nggak ada catatan sejarah itu bukan karena orang Aceh malas mencatat ya? Manuskripnya banyak ditemukan. Abad 18-19 itu sangat banyak, jutaan itu ditemukan. Tapi periode lebih awalnya yang ditanda tanya kemana? Kemana ya? Tapi yang perlu lagi kita pertanyakan, penjajah ini kan lama dia, tinggal di Pulau Jawa itu ratusan tahun. Kemudian di Aceh, Inggris juga bermain. Dan mereka tidak diam-diam saja. Mereka bekerja. Makanya dari situ lahir hikayat Raja-Raja Pasai, ada Sulalatus Salatin, ada Bustanu Salatin. Itu yang kita duga masih tanda tanya. Ini adalah
karya yang lahir dari tangan mereka. Apakah mereka telah menenggelamkan semua khazanah sebelumnya, itu masih dugaan-dugaan. Wallahu Hingga a'lam. menulis sebuah apakah Hikayat Raja Pasai inilah sejarah Samudra Pasai. Hikayat Raja Pasai. Setelah kita teliti, tidak ada manuskrip yang lebih tua dari tahun 1700-an akhir. Tidak ada yang lebih tua. Sedangkan sejarah Samudra Pasai ini dari 1200. Oh. Nah, jadi setelah dibuka itu lembaran Hikayat Raja Pasai itu, langsung ditolak mentah-mentah oleh epigrafi pada batu nisan kubur Raja-Raja Pasai sendiri yang ditemukan di sana. Ya. Begitu. Tahunnya gitu. Yang pertama tahunnya, sifat-sifatnya, kemudian itu memang merendahkan martabat tentang Samudra Pasai. Dan dia selalu melulu ceritanya itu nggak jauh-jauh beda urusan dengan wanita, dengan jadi materialistik. Sedangkan ini kan kerajaan Islam. Ya. Nah, kerajaan Islam nih. Hmm. Jadi kerajaan Islam bagaimana jejak dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan sahabat. Gak mungkin tetap itu terwarisi ke mereka. Kalau itu tujuannya, seperti yang diceritakan oleh Hikayat Raja Pasai, Islam ini tidak mungkin menyebar sampai ke kepulauan. Padahal kan saat itu Barat lagi kuatnya, maksudnya Andalus sudah tumbang 1400-an. Itu kerajaan Islam di Spanyol ya. Justru 1400-an itu ledakan Islamnya di sini luar biasa. Ada apa ini? Ini kita menduga penyebabnya ada campur tangan Barat, hingga dia menenggelamkan sejarah kegemilangannya. Dan ayat-ayat jihad itu tidak dalam kajian-kajian epigrafi apakah dulu sampai sekarang mereka tidak mengangkatnya. Pada batu nisan itu ada tentang ayat-ayat tentang orang berhijrah, berjihad dengan harta dan benda untuk agama Allah itu mereka tidak mengangkat, menutupi. Sedangkan itu dipahat. Jadi kan ada masa-masa futuhat, masa pembukaan Islam itu. Jadi itu memang dipahat untuk memperteguh keyakinan orang. Jadi ada campur tangan orientalis. Itu saya jelas. Termasuk siapa? Raffles. Raffles, itu dia. Ya. Begitu juga mungkin masalah itu ya, yang masalah buku fiksi itu ya, hingga kemudian yang Malahayati. Itu kan yang kalau cerita Malahayati yang saya tahu ya, dia kan baru munculnya itu sebenarnya yang paling tua pada buku fiksi Van Zegelen ya, abad ke-19. Abad 19 ya. Dia memang mengangkat sosok-sosok wanita. Tapi itu buku fiksi. Dari situ ada tokoh dari Aceh ada juga buatlah ke Malahayati. Besok ini jadilah fakta. Jadilah fakta. Karena saya kan banyak tuh baca tentang Malahayati dan novel-novelnya, hingga dikaitkan dengan Bitai, kampung kelahiran saya itu. Jadi setelah periksa memang tentang kematian Cornelis de Houtman itu, dia tidak disebutkan secara detail bagaimana proses kematian. Saya udah lupa nama bukunya, udah lupa. Jadi mereka kan disidang itu di tanah Aceh. Si Cornelis ini, mereka ini dihasut oleh Portugis. Karena kan saat itu ya persaingannya Portugis Belanda. Portugis dan Belanda itu beda. Dihasut sehingga mereka ketakutan. Dihasut mau dibunuh, ketakutan melarikan diri, menyeburkan diri ke dalam Kurung Aceh. Dikejar oleh pengawal Aceh itu. Ada orang Kleng juga. Setelah dikejar, setelah itu kembali ditanya lagi bagaimana yang sedih. Mereka sudah tewas semua. Gitu. Hanya segitu saja ceritanya. Tidak ada detail dia di dalam kapal ditusuk, enggak ada. Cuma sebatas seperti yang diceritakan selama ini. Memang laksamana berperang di atas kapal. Cerita Cornelis dan Frederick de Houtman itu ada. Itu ada cerita. Faktanya ada. Faktanya ada. Dan siapa pembunuhnya ini? Ini kan dikaitkan dengan pembunuh oleh Laksamana ke Malahayati. Tapi dalam buku itu tidak disebutkan siapa pembunuhnya. Dan setelah dia lari dari istana itu menyuburkan diri ke Kurung Aceh, kemudian dikejar oleh pengawal Aceh ini, ada orang Kleng juga,
Kemudian mereka kembali mengabarkan sudah mati. Di antara rombongan itu ada Cornelius Road. Tidak detailnya deh. Hanya sebatas itu saja. Yang Gitu. kalau Jadi dari tidak muncul nama ini Malahayatinya. dari riset atau penelitian Mapesa ya, terlepas mungkin yang lain-lain ya, yang kemudian memfaktakan itu. Iya. Tapi ini satu lagi juga saya tanyakan, karena ada dua versi juga terkait Abdul Rauf tadi ya, Ya. ulama itu. Ya. Ya. Ternyata juga ada yang disingkil ya, harus. Ya. Di mana? Di Subuh Salam ya. Sebenarnya Subuh Salam. daerah. Jadi ini Abdul Rauf. Ini adalah tokoh dunia Islam yang sangat masyhur. Ya. Dengan kealimannya. Dia telah menuntut ilmu ke Jazirah Arab sampai ke Yaman selama 19 tahun. Hingga pada manuskripnya itu disebutkan, saya sudah tidak bisa lagi berbahasa Jawi dengan baik. Saking lamanya di sana. Jadi ini tokoh besar, tokoh dunia Islam. Masyhur di negeri Jawi ini, Kepulauan Aceh. Dan nama Abdul Rauf itu pasti orang tua ini mengambil tafaul, memberikan nama juga Abdul Rauf. Satu makam yang ada di Oboh, di Runding itu, dia disebut oleh almarhum Prof. Ali Hasbi sebagai Syekh Hamzah Fansuri. Ini bukan yang di makam Abdul Raufnya ya, yang di makam Syekh Hamzah Fansuri. Itu memang batu nisan berukir pada puncaknya terpahat nama. Itu sudah kita publis di web Mapesa. Pertama sekali dipublis oleh Miskah Cisah. Pada batu nisan puncaknya itu kita baca Mursyidi pembimbingku Syekh Abdul Rauf bin Imam Syah Mardan Syekh Fansuri. Jadi ini adalah namanya Syekh Abdul Rauf bin Imam Syah Mardan, dilakab dengan sebagai Syekh Fansuri, bukan Syekh Singkil, nggak ada Singkil, bukan Singkil. Jadi ini Abdul Rauf anak Imam Syah Mardan. Kalau Abdul Rauf yang masyhur ini sesuai yang disebutkan pada manuskripnya, dia Al-Wasi Billah Al-Malik Al-Jalil, Syekh Abdul Rauf bin Ali disebut Al-Fansuri. Juga tidak satu pun manuskrip yang kita temukan disebut Singkil, Al-Fansuri saja. Begitu. Dan saya beberapa tahun yang lalu itu 5 tahun yang lalu masalah. Saya minta izin ke penjaga makamnya untuk masuk ke dalam kerangkeng makamnya itu. Untuk memeriksa teks inskripsi pada nisannya. Memang itu dipahat secara berulang 2 kali. Sesuai seperti yang beliau sebutkan sendiri pada manuskripnya. Al-Wasi' Billah Al-Malik Al-Jali Syekh Abdul Rauf bin Ali. Jadi memang Abdul Rauf ini ada 2. Murid yang di sini? Yang di sini di Syakola. Di Kuala Aceh ini. Jadi Abdul Rauf ini memang ada 2. Yang satu periode abad ke-17. Yang di Fansur ini, yang di Subuh Salam ini, kita nggak tahu periode kapan. Kenapa? Karena tidak ada tahunnya. Tapi di pamflet disebut sebagai makam Hamzah Fansuri. Dan makam Syekh Abdul Raufnya itu di lokasi yang lain. Kalau yang di lokasi disebut Syekh Abdul Rauf itu, saya nggak tahu karena makamnya tidak berinskripsi, hanya batu bulat saja. Mungkin bisa jadi namanya Abdul Rauf juga. Cuman sudah bisa kita pastikan bukan Abdul Rauf yang bin Ali ini. Karena dia makamnya di sini dan terpahat nisannya. Berarti itu terserah itu tafsirnya bagaimana, ada berapa makam itu terserah. Tapi kita bukan Abdul Rauf yang mufti. Yang mufti masa Sultanah ini itu yang bin Ali makamnya di sini. Itu sesuai ditegaskan pada manuskripnya, berbagai manuskripnya disebutkan Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Syekh Amiduddin, namanya Amiduddin Abdul Rauf. Apakah gelar atau apa itu Aminuddin. Kemudian Aminuddin Abdul Rauf bin Ali. Kalau yang di Oboh Runding yang di plangnya disebut Hamzah Fansuri, namanya Abdul Rauf bin Imam Syah Mardan, Syekh Fansuri dilakab. Gitu. Jadi sejauh ini berdasarkan inskripsi di nisan kubur memang ada 2 Abdul Rauf. Satu anak putra dari Imam Syah Mardan, satu lagi putra dari Ali Al-Fansuri. Jadi setidaknya kalau arti yang menggambarkan Abdul Rauf itu udah resmi Abdul Rauf. Ya benar. Itu di sini. Abdul Rauf bin Ali yang mufti. Ya. Jadi dari sinilah bagaimana
kepentingan epigrafi pada nisan kubur itu. Dia akan menjelaskan, apalagi disebutkan nama orang tuanya, langsung kita bisa membedakan. Memang pada masa tersebut ada Abdul Rauf, memang ada 2. Mungkin periodenya agak berjarak sedikit lebih kemudian yang disingkil ini, karena pola batu nisannya sudah lebih ke abad 18. Iya. 18 atau 19 gitu. Ya baik, Bang Miswar, memang waktu juga yang memisahkan kita ini. Kalau kita berbicara sejarah memang panjang sekali, sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali, gitu kan. Iya, Tapi, kalau saya bisa mengambil, catatan, berarti di sini masih ada pahlawan sebenarnya yang disebut pahlawan itu batu nisannya belum ditemukan ya. iya Tapi benar. yang namanya sejarah mungkin bisa saja tercecer kan, Iya, ada yang tercecer, lalu kemudian ada sejarah yang, turun-temurun itu bisa aja bertambah ya, menambah iya, iya. kalimat mungkin ya, Menambah menambah ataupun atau mengurangi, mengoreksi, mengoreksi ya, mengoreksi apa yang mengoreksi sehingga kemudian titik temu yang ini nggak begitu kompleks ya. iya, Mungkin, ada yang pastiannya baru 70% atau, iya. 90% dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang, Miswar sudah berhadir di Taksel Hababang Juli. Ini tempat, kita untuk menyampaikan berbagai informasi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Sama-sama.